Assalamualaikum. Ya, ini live tidak terencana. Jadi sebenarnya aku jadwal kuliah jam setengah 1 ini, tapi ternyata diundur sampai jam 2. Jadi aku kan udah siap. Sambil menunggu jam 2, aku bisa live sekitar 20 menitan lagi. Ya, aku mau ceritain tentang persalinan 3 yang ibu ibu-ibu yang melahirkan di GBS yang 3 kemarin, yang semuanya anak pertama, yang ada beberapa kesamaan. Ketiganya sama-sama imut, tinggi badannya tuh di bawah 150, dan benar-benar di luar dari prediksi. Semuanya punya kisah yang unik, semuanya punya kisah yang menginspirasi gitu. Jadi yang pertama itu datang adalah Mbak Reski, kalau aku nggak salah ingat. Mbak Reski itu usia kehamilannya 42 minggu 6 hari. Jadi tepatnya ya sudah 43 minggu lah ya. Kalau udah 42 minggu 5 kurang lebih ya 43 minggu. Jadi malamnya chat aku udah agak mulai galau kan, karena sudah usaha ini gitu. Sempat beberapa hari yang lalu ke GBS, masih bukaan 1 apa 2 ya, terus kan masih belum intens, jadi dipulangin dulu. Ya udah, aku saranin besok kontrol ke GBS ketemu aku gitu kan, karena dia udah lama nggak ketemu. Waktu itu cari jadwalku udah keburu full. Subuhnya dia datang ke GBS. Dia datang dengan kontraksi lumayan intens. Kita VT pembukaan 4. Ya udah, masuk kamar. Aku pesenin ke dia, ya kita coba upayain dulu di GBS karena prediksiku bayinya lumayan besar. Kalau dari perkiraan dokter itu beratnya sekitar 3,4, itu 10 hari yang lalu. Sementara tinggi badan dia itu kan cuma 148. Ya bismillah aja, aku bilang sama anak-anak dipesenin kalau seandainya persalinannya berjalan dengan lancar dan gak ada kendala, insya Allah bisa di GBS. Tapi nanti kita pantau lagi alias kalau memang nanti harus ke rumah sakit ya siap-siap gitu ya. Nah terus gak lama datang Mbak, siapa namanya, aku lupa sih. Saking beberapa hari ini kan ganti-gantian ya yang lahiran. Datang sama anak pertama juga, cuman dia lumayan lebih cepat prosesnya, dan dia yang lahiran duluan sih. Memang paginya datang itu Mbak Cintari, dokter gigi Cinta ya. Jadi dia itu juga sama, udah diet karbo ketat. Aku selalu ingatkan berat badan bayinya supaya kalau emang pengen normal ya harus dijaga berat bayinya. Alhamdulillah terkontrol tuh, dia benar-benar diet ketat, diet karbo ya, intinya makan sehat, sehingga bayinya nggak terlalu besar. Prediksiku sebenarnya yang duluan lahiran itu antara Mbak Sinta dengan yang satunya tadi, lupa namanya sih. Nah kemudian ternyata yang duluan lahiran yang datang kedua itu lumayan cepat, karena dia bukan 4 juga, tapi kontraksinya bukan 3, tapi kontraksinya rapet banget dan kuat. Kalau Mbak Sinta bukan 4, kontraksinya nggak terlalu rapet, masih 2 kali 10 menit, juga nggak terlalu panjang. Akhirnya yang lahir duluan itu yang datang kedua, dengan proses mengejan yang lumayan karena dia cepat buka lengkapnya, tapi dari lengkap sampai lahir agak menantang. Ternyata ada tangan ikut nyempil dan ada lilitan tali pusatnya itu di tangan sama di bahu gini loh gitu. Jadi dia maju mundur cantik dan ngajarnya butuh tenaga yang ekstra. Itu aja sih tantangannya di dia. Tapi ternyata di balik itu tuh ada cerita. Di balik itu ceritanya dia sudah dikasih rujukan untuk sesar sama SPOG-nya karena katanya air ketuban sedikit. Ini air ketubannya sedikit, harus segera dilahirkan. Udah dibikin rujukan. Akhirnya dia baca-baca lagi postingan GBS, lihat YouTube, dan dia pas cari di YouTube tuh yang muncul adalah YouTubeku pas yang bahas tentang air ketuban sedikit. Itu tuh kayak petunjuk kali ya dari Yang Maha Kuasa untuk baca penjelasan itu. Dari situ tercerahkan, dia yakin mau ke GBS dulu sama suaminya konsultasi. Akhirnya tenang, nggak memutuskan untuk di SC, dan beberapa hari kemudian muncul kontraksi dan alhamdulillah dia bisa lahiran normal.
Dan selaput ketubannya itu karena dia nggak turun-turun dan tebel banget, akhirnya kami pecahkan selaputnya. Air ketuban itu banyak banget. Sambil proses persalinan pun air ketubannya keluar terus. Sampai selesai lahiran juga sisa air ketubannya juga banyak. Dan air ketubannya bagus gitu. Nah itu ceritanya yang pertama. Terus yang kedua itu Mbak Reski, ternyata prosesnya lumayan bagus lah, walaupun kepalanya tidak turun-turun juga, tapi pembukaannya itu berjalan dengan lancar. Kontraksinya juga sama nih, pendek-pendek gitu. Sampai di sore hari kontraksinya masih agak pendek. Tentu kita banyak yang kita lakukan ya untuk bantu lakukan optimalisasi dengan banyak teknik ya rebozo, dengan penggunaan dengan penggunaan bertimbol, Walcher dan lain-lain. Ternyata setelah dipecahkan ketuban baru kepalanya mau turun. Nah turun pelan-pelan ternyata yang kami khawatirkan soal panggulnya karena bayinya besar itu tuh terbantahkan dengan proses yang begitu lancar, dimana Mbak Reski pun mengejannya dengan semangat. Setiap kali mengejan itu majunya bagus, dan jalan lahirnya tuh lentur banget, luas banget panggulnya. Begitu dia ngejan sambil posisi mereng dulu sampai akhirnya turun, karena waktu telentang nggak terlalu mau turun. Nah sampai di crowning di depan begini ya baru telentang, karena sampai situ juga agak mentok. Begitu telentang kita ambil posisi akan kebuka tuh panggulnya kan, kita pakai posisi neck Robert. Akhirnya dengan lancarnya bayinya lahir. Aku lupa yang mana lilitan tali pusat 3 kali ini ya. Oh ya, ternyata lilitan tali pusat 3 kali. Dan dia ini akhirnya terjawab kenapa dia lewat HPL banget. Yang pertama beratnya ternyata 38-30, untuk tinggi badan 148 tuh besar banget. Kedua, tali pusatnya lilitan sampai 3 kali, Masya Allah. Dan dia bisa melahirkan dengan jalan alami dengan sangat lancar, walaupun butuh sabar sampai menuju ke proses persalinannya itu gitu. Dan perineumnya juga robeknya dikit banget ya, robeknya pun pas lahir bahu karena memang bayinya besar ya. Dan itu termasuk lentur banget jalan lahirnya dia, tidak ada macet. Waktu ngejen tuh nggak ada macet, cuman memang butuh tenaga karena bayinya kan besar gitu. Masya Allah, aku salut banget sama Mbak Reski, 43 minggu ya, dan bayinya sehat sekali, alhamdulillah. Nah yang terakhir adalah Mbak Sinta ini yang kuprediksi bayinya langsung nangis lah langsung nangis, alhamdulillah sehat gitu ya, sehat sekali. Mbak Sinta yang kuprediksi lahiran cepat ternyata malah di luar dari prediksiku. Sempat semalaman itu aku selalu follow up sama anak-anak, gimana dek kontraksinya segini masih mbak, oke rebozo, nanti lapor lagi gimana dek kontraksinya kalau pas lagi rebozo 3 kali mbak, ini berkurang lagi, oke deh Walcher, ganti lagi posisi. Nah itu tuh kan posisi bukaan 4 tuh masuk fase aktif ya, masuk fase aktif sampai di malam itu dicek masih pembukaan 4. Terus yang tengah malam itu udah bukaan 67. Harusnya kan kontraksi udah rapet banget, dia nggak terlalu rapet ya, masih 2 kali 10 menit, kadang 3 kali, tapi agak pendek gitu. Terus yang jadi masalah itu setiap kali kontraksi Mbak Cinta mulai mengeluh nggak nyaman di tulang ekornya, kayak kecetit gitu. Dan makin pagi itu kita waktu tahu bukan 6 sebenarnya sudah pindah ke ruang suci tuh. Jam 2 aku datang, aku periksa lagi karena kan secara teori kita harusnya progresnya sudah seperti apa kan gitu. Aku datang jam 2, aku periksa lagi, ternyata masih sama, kontraksinya juga masih nggak terlalu optimal, dan posisi bayi teraba ubun-ubunnya di jam 8. Artinya bayi telentang nih. Pantasan saja dia kesakitan. Padahal sebelumnya enggak gitu. Bayinya makin turun malah jadi telentang gitu. Padahal ibunya ini udah rajin bergerak sekali. Nah, karena posisi itu dia keluhannya nyeri sekali tulang ekornya setiap kali kontraksi, bahkan refleks pengajian sudah muncul padahal masih bukan 6 dan belum rendah banget kepalanya. Akhirnya aku bilang mbak istirahat aja dulu, kita pindah ke kamarnya lagi. Waktu itu dia di kamar Diamond biar bisa istirahat, suami juga bisa istirahat, dimana malam sebelumnya juga udah kurang istirahat kan, udah sempat ke GBS dan pulang lagi waktu itu.
Nah akhirnya pindah lagi ke kamarnya. Nah di kamarnya itu masih dapat laporan anak-anak pagi-pagi katanya Mbak Sinta udah mulai kayak nggak nyaman, agak gimana ya, sudah kayak tersiksa banget setiap kali kontraksi. Setiap kali kontraksi itu sakit sekali tulang ekornya, kemudian refleks mengejan kuat banget sampai nggak bisa ditahan. Terus aku sebenarnya agak khawatir karena biasanya kalau tenaga medis itu kan sebenarnya mereka tinggal ya udahlah jalan pintas aja, apalagi dia dokter gitu. Tapi ternyata dia sabar banget dan mau, Mbak aku boleh nggak yoga begini, boleh nggak yoga gini. Jadi usahanya tuh maksimal banget ya. Beberapa yoga yang kita arahkan dia ikutin gitu. Akhirnya kita ingat sama yang namanya, lupa waktu itu ternyata Mbak Sinta belum ada di Trisister. Nah setelah dilakukan optimalisasi dengan gerakan Trisister itu, alhamdulillahnya refleks mengejan udah nggak ada, dan kata Mbak Sinta rasa sakit di tulang ekornya itu jauh berkurang. Alhamdulillah ya. Nah ketika itu sudah terjadi artinya kepala bayi sudah mulai muter kan, kita make sure lagi lah, diperiksa dalam, ternyata memang ubun-ubunnya udah pindah, udah jadi jam 2 waktu itu. Alhamdulillah banget. Adiknya mau banget kerja sama, yang penting kita bantu dulu optimalkan posisinya. Setelah itu karena kita udah tahu posisi sudah optimal, akhirnya kita mulai pasang infus ya untuk bantu kontraksinya juga, karena dia mungkin kelelahan juga, udah kurang tidur, kita pindah ke ruang bersalin lagi. 1 jam habis itu udah lahir. Aku kan sambil praktek, begitu lengkap aku dipanggil di depan, dan memang harus mengejan karena aku juga prediksi dengan kontraksi seperti itu kemungkinan juga tali pusatnya pendek kan, sehingga juga bayinya bisa jadi susah muter berotasi dengan benar karena tali pusatnya juga pendek. Ternyata benar, begitu lahir tuh pendek banget sampai dia mau IMD ke sini nggak bisa, jadi di bawah sini dulu sampai plasentanya udah lahir, baru akhirnya ditaruh di atas dadanya. Tadinya di perut bagian bawah sini dulu, dekat vaginanya banget gitu. Dan ternyata emang tali pusatnya pendek dan bayinya udah muter alhamdulillah. Dan Mbak Sintanya selalu bilang setiap kali kontraksi udah nggak pingin ngeden lagi, nggak kayak sebelumnya gitu, beda banget rasanya. Masya Allah ya, ternyata asalkan kita mau sabar, mau ikhtiar, dan tentunya tetap memperhatikan kesejahteraan ibu dan bayi, maka hasilnya tuh luar biasa, keren-keren banget. Kalau tinggi badan 150, BB bayi 4 kilo, apa masih bisa normal, Bu? Wallahu alam ya, ada beberapa yang 150 4 kiloan lewat, tergantung proses apa ya. Aku lihat sih tergantung persiapannya, tergantung bagaimana kamu melatih panggulmu, jalan lahirnya, kemudian bagaimana mentalnya juga, harus nggak ada ketakutan, kecemasan, karena itu juga menghambat kelancaran persalinan, otot-otot jadi tegang. Dan sabar, providernya sabar, ibunya juga sabar gitu. Mbak Winda, kalau memang diinduksi dengan indikasi karena lewat HPL, bayinya sudah besar dan lain-lain, itu wewenangnya di rumah sakit ya. Induksi itu benar-benar harus tahu timingnya yang benar ya. Jadi kalau memang mbaknya pengen atau memang mau disuruh induksi ya ikutin, apa maksudnya, itu di rumah sakit gitu. Jadi intervensi itu benar-benar dilakukan sesuai dengan indikasi. Bu Bidan, saya punya anxiety dan gangguan kecemasan berlebihan, usia kehamilan 35 minggu, semakin lama semakin stres saya menghadapi persalinan. Saran dan nasihat saya, Bu, apa yang harus saya lakukan? Harus healing, nggak bisa kalau cuma dikasih nasihat, Mbak. Dan yang pertama, kamu harus bekali diri dengan ilmu, karena ilmu itu kekuatan ya, knowledge is power. Sudah ikut apa aja, Mbak? House of Kiki Collection, kelas apa yang sudah kamu ikutin sampai usia 35 minggu? Apakah cuma cemas saja tapi kamu tidak upaya ikut kelas-kelas? Kalau itu berarti kamu usahanya belum maksimal. Kelas pertama kelas ibu hamil, kelas persiapan persalinan, kemudian kelas healing, itu wajib untuk yang punya masalah anxiety dan gangguan kecemasan berlebihan.
nggak bisa kalau cuman baca-baca aja, baca-baca postingan. Zu_Zumi, anak saya lilitan 2, lahirnya nggak nangis dan nggak bergerak selama beberapa menit. Penyebabnya apa ya? Padahal posisi bayi optimal, selaput bening dan utuh saat dilahirkan. Bisa jadi memang dia kekurangan oksigen selama proses persalinan, dan tidak menangis sebenarnya tidak terlalu bermasalah asalkan providernya siap untuk penanganan bayi kekurangan oksigen pas lahir. Dan GBS juga kadang nemuin kok yang kayak gitu, tapi biasa saja, santai saja. Selama kalau cuman bukan karena masalah berat, sebenarnya biasa aja bayi nggak langsung menangis. Yang penting 1 menit pertama penanganannya benar, insya Allah selanjutnya juga bagus. Oke, aku tuh sebenarnya sebentar lagi sudah selesai ya, karena waktu kuliahku udah mau dimulai. Mbak Hiar Lasira, kalau mau VBAC harus bersalin di rumah sakit ya. Kalau kebijakannya di Indonesia saat ini, VBAC harus di rumah sakit yang siap kalau ada tindakan emergensi ya. Yang penting itu bukan di mananya, tapi persiapannya. Cara merawat jahitan perineum yang diobras, kalau di GBS pakai beberapa terapi. Kadang pakai propolis ditetes, kadang pakai salep, kadang pakai serbuk, tergantung ya. Jadi nggak dikasih apa-apa sih, selalu apa-apa. Dan harus makan protein yang banyak, HB-nya harus bagus supaya penyembuhan lebih optimal. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dengar cerita kemarin kontrol dicek dalam, katanya posisi anterior dan kepala mendongak dan masih tinggi, disuruh SC tanggal 1 padahal HPL 15. Alhamdulillah udah dapat ilmu dari mana, jadi nggak panik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang udah bergabung, karena 3 menit lagi aku akan kuliah. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol yang lain ya. Dah, assalamualaikum.